Kalau teman-teman sedang jatuh cinta dan teman-teman tahu aku belum siap untuk menikah, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rasa cinta itu, dan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya yang sedang jatuh cinta ini ya Allah, agar saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh-Mu ya Allah. Atau kalau teman-teman sayang pada orang tersebut, lindungi dia ya Allah, agar dia pun senantiasa dijaga oleh-Mu ya Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ibadah teman-teman sekalian. Teman-teman perbanyak baca Quran ketika teman-teman punya penyakit jatuh cinta ini. Teman-teman perbanyak saumnya, perbanyak puasanya, supaya teman-teman senantiasa bersemangat untuk selalu lurus dalam melakukan berbagai macam hal dan tidak melulu berpikir mengenai dirinya. Teman-teman bisa qiyamul lail, bangun tahajud, salat malam, banyak salat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal ibadah lainnya. Intinya adalah ini menjadi momentum untuk teman-teman semua meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri kita yang sedang jatuh cinta ini. Ada kalimat, don't judge book by its cover. Jangan pernah melihat orang hanya dari covernya aja. Mungkin kelihatannya biasa aja, tapi sesungguhnya dia orang hebat, Masya Allah, yang kita nggak tahu. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Banyak loh orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, penampilannya sangat sederhana, sangat tawadhu. Begitulah kita, kadang kita menilai seseorang dari penampilannya saja, sehingga kita merendahkan seseorang. Kita nggak pernah tahu apa yang ada pada dirinya, kehebatan apa yang ada pada dirinya. Dan para gadis, jagalah kesucian dirimu, kemuliaan dirimu, kelak kau akan diberikan laki-laki yang baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur 26. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik, perempuan keji, laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Jaga kemuliaan dirimu, kesucian dirimu. Engkau mahal, teman-temanku. Engkau mahal dan engkau berharga. Jangan sampai engkau rusak kesucian dirimu dengan perkara hawa nafsu yang cuma beberapa saat saja. Kita menjadi wanita baik, dan laki-laki baik pun akan datang kepada kita. Kalau zaman sekarang ada jenis wanita yang kerjaannya rebahan. Kaum rebahan gak bakal jadi apa-apa. Kerjaannya nonton drakor melulu atau web series melulu. Kenapa jadi penonton terus? Saatnya jadi pelaku dong. Kenapa nonton terus dari pagi sampai malam? Kenapa jadi kaum rebahan terus, sementara orang-orang sudah berlari mengejar mimpinya? Mimpi itu macam-macam ya teman-teman. Bisa bekerja, bisa mendidik anak, bisa yang lain-lain. Itu Masya Allah. Maka siapapun yang pacaran, ketahuilah pacaran sebelum menikah adalah hawa nafsu belaka. Cinta hanya ada setelah pernikahan, teman-teman sekalian, yakinlah itu. Ketika engkau pacaran, syaitan akan bisik-bisik. Syaitan gak akan bilang ayo zina, tidak. Syaitan akan step by step. Ayo pegangan tangan dulu, ayo cium kening dulu, ayo pelukan dulu, dan seterusnya. Itulah cara kerja syaitan, sedikit demi sedikit. Makanya tadi kita baca surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang membisik-bisikkan kepada hati manusia, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ayo pacaran gak apa-apa. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk, teman-teman sekalian. Tentu saja kalau keluar rumah pakai hijab. Boleh nggak pakai hijab? Boleh kalau udah nenek-nenek banget. Nenek-nenek itu masih cantik loh bu, 60-70 tahun tuh masih cantik. Ntar kalau udah bener-bener ketika orang lihat biasa aja ya boleh lah gitu. Tapi 60-70 tahun tuh masih seger, masih cantik ya. Apalagi 20-30 tahunan seperti seperti bunga yang merah merekah dan kumbang-kumbang berdatangan. Jadi pakai hijab. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adna yafrahna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Pakai jilbabnya jangan jilbab sakaratul maut. Kata Rasulullah, ada wanita yang tidak bisa cium bau surga, mereka yang berpakaian tapi telanjang, terlalu ketat atau terlalu tipis. Karena zina linas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Pertama itu perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan itu cantik, suaranya, gerak-geriknya, bentuk tubuhnya cantik, indah. Sehingga posisi pertama yang disenangi oleh manusia itu wanita, bukan anak, bukan harta. Posisi pertama itu wanita. Makanya kita jaga dengan memakai hijab dengan baik.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang paling baik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat pada waktunya. Masya Allah, begitulah Islam mengajarkan kita kedisiplinan. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, berbakti kepada orang tua, dan kemudian adalah jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lihat salat tepat pada waktunya itu diletakkan di awal. Kalau kita lihat orang-orang soleh zaman dulu, Mbak Putri, itu biasanya istri-istrinya akan mengatakan begini, suamiku, kami rela dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Arti dari perkataan itu adalah, suamiku, tolong berangkat kerja dengan pekerjaan yang halal, yang thayyib, karena kami masih bisa tahan dengan rasa lapar, tapi kami nggak bisa tahan dengan api neraka. Jangan kasih harta kepada kami ini, keluarga ini, dengan harta yang haram yang menyebabkan daging dan darah kami itu jadi bahan bakarnya api neraka. Itu konsep paling dasar ya dalam pengelolaan keuangan, seperti tadi Mbak Putri katakan, bagaimana seorang istri support mendukung suaminya dalam mencari harta yang halal dan harta yang thayyib seperti itu. Kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya. Kalau pertemanan itu sekiranya ada gunanya, ada manfaatnya untuk dunia akhirat, jalankan. Kalau pertemanan itu lebih toksik, lebih banyak racun di dalamnya, tinggalkan. Kita nggak punya waktu untuk main-main. Kita nggak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Masih ada keluarga, anak, istri, ataupun suami, ibu yang perlu diurusi. Masih banyak urusan umat yang perlu diurusi. Bermain boleh, tapi ada waktunya. Tidak terus-menerus. Sayang waktu kita. Kenapa ada orang yang bisa hafal Quran dalam sekian bulan atau mungkin sekian tahun? Karena waktunya produktif, teman-teman sekalian. Sungguh-sungguh menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Begitulah orang-orang yang cerdas. Jangan dikira kita enak saja hidup di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tugas yang jelas. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini, dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik mengajak orang lain pada perkara yang baik-baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Jadi nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah kemudian jadi baik sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita diam saja. Makanya dikatakan kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari itu perbuatan buruk dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, wahai Allah. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama.